Metode penelitian hukum. Topik ketiga dari 70 topik. Kriteria dan proses pencarian kebenaran dalam penelitian. Bagian ketiga. Berpikir sintesis. Bertolak belakang dengan jalan pikiran yang digunakan pada model berpikir deduktif. Berpikir sintetis berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi-konklusi yang umum. Oleh karena itu, berpikir sintetik juga disamakan dengan berpikir induktif. Di bawah ini diuraikan 3 jenis induksi, yaitu induksi komplit, induksi tidak komplit, dan induksi sistem Bacon. Induksi komplit. Dalam berpikir induksi komplit, semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis. Konklusi yang diperoleh dari berpikir induksi komplit akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Cara seperti ini hanya dapat efektif dan efisien kalau digunakan untuk memecahkan permasalahan kecil, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh populasi yang terbatas. Karena dengan kecilnya populasi, orang akan mampu mengecek satu persatu objek berpikir mereka dengan baik. Sedangkan pada populasi yang besar, mungkin cara semacam ini perlu dipertimbangkan kembali penggunaannya. Suatu contoh, kalau kita meneliti kebenaran pada populasi satu kelas, mungkin tidak mengalami persoalan dengan cara ini. Akan tetapi jika kita meneliti kebenaran pada populasi kota tertentu, dengan cara seperti ini akan banyak mengalami persoalan, terutama masalah waktu dan biaya. Kesulitan ini akan meningkat apabila yang diteliti itu tidak satu kebenaran, tetapi beberapa kebenaran dengan sifat dan klasifikasi yang berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan kesulitan di atas, maka dalam menggunakan cara berpikir induksi komplit ini perlu dipertimbangkan seberapa luas cakupan analisis seseorang. Bagaimana kompleksitas masalah yang dipertanyakan, bagaimana kredibilitas orang yang melakukan analisis, seberapa besar dana untuk mendukung aktivitas ini, serta apakah waktu yang tersedia untuk bekerja semacam ini cukup memadai. Kalau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, barulah dapat memutuskan digunakan atau tidaknya induksi model ini. Induksi tidak komplit. Kalau pada induksi komplit semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis, tetapi pada induksi tidak komplit, cakupan analisis tidak seluruhnya diobservasi, dan sebagainya. Bekerja menggunakan sampel, yaitu bagian cakupan tertentu yang representatif yang digunakan sebagai objek analisis. Walaupun hanya sebagian kecil saja yang dijadikan cakupan analisis, namun konklusi induksi tidak komplit diperlakukan untuk keseluruhan populasi. Hal tersebut karena dalam persoalan besar kecil, objek yang diobservasi dan diwawancarai digunakan hukum probabilitas, atau hukum kemungkinan, yaitu bagian tertentu dari sebuah populasi yang dipandang representatif, memiliki kemungkinan kuat untuk diperlakukan sama bagi keseluruhan populasi. Oleh karena itu, berpikir dengan cara induksi tidak komplit tak perlu menghasilkan konklusi-konklusi yang mutlak kebenarannya. Ini berarti konklusi-konklusi tersebut mengandung nilai kesalahan tertentu, walaupun demikian nilai kesalahan yang ada dapat ditekan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Bahkan tingkat kesalahan itu dapat menjadi nihil, asalkan dapat mengenal dengan pasti akan sifat-sifat cakupan. Induksi sistem Bacon. Induksi sistem Bacon ini dianjurkan oleh Francis Bacon, seorang tokoh empirisme terkemuka, yang secara terang-terangan menolak jalan pikiran deduktif. Bacon menganjurkan agar semua orang yang menginginkan kebenaran harus mengobservasi sendiri variabel-variabel yang dijadikan alat ukur kebenaran yang diinginkan. Untuk mencapai kebenaran, Bacon mengukur variabel-variabel dengan 3 macam tabulasi, atau pencatatan, seperti yang dicontohkan sebagai berikut. Tabulasi ciri-ciri positif, yaitu variabel X selalu berubah saat berada dalam kondisi Y. Tabulasi ciri-ciri negatif, yaitu variabel X tak berubah kendati berada dalam kondisi Y. Tabulasi variabel kondisi, yaitu apakah variabel X berubah apabila berada pada kondisi yang berubah-ubah. Perlu disadari bahwa induksi Bacon ini amat teliti dan tidak hanya bermaksud mencari hubungan simetris dari 2 variabel, tetapi juga untuk mencari hubungan kausalitas maupun hubungan asimetris antara satu atau lebih variabel. Dengan tabulasi di atas, barulah dapat diketahui bagaimana hubungan variabel satu dengan lainnya, ciri, sifat dan hal-hal apakah yang kemudian berubah dari hubungan-hubungan tersebut. Kalau hal ini sudah diketahui, barulah kita dapat menarik konklusi tertentu sesuai tujuan semula. Penelitian ilmiah. Sejarah umat manusia untuk menemukan kebenaran berkembang dari waktu ke waktu, ke arah suatu cara penemuan yang lebih baik, dalam arti, bahwa cara-cara baru itu memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara unscientific menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Tapi kedua cara ini juga tidak memuaskan banyak orang karena sifat kedua cara itu di dalam menyikapi kebenaran masing-masing. Selanjutnya, orang memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut reflective thinking, yaitu berpikir refleksi. Cara berpikir semacam ini mengambil ruang di antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Proses berpikir refleksi ini pernah diperkenalkan oleh John Dewey melalui langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. The felt need, yaitu adanya suatu kebutuhan. Seseorang merasakan adanya sesuatu kebutuhan yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan tersebut. 2. The problem, yaitu menetapkan masalah. Kebutuhan yang dirasakan pada tahap the felt need di atas. Selanjutnya diteruskan dengan merumuskan, menempatkan, dan membatasi permasalahan atau kebutuhan tersebut, yaitu apa sebenarnya yang sedang dialaminya, bagaimana bentuknya, serta bagaimana pemecahannya. 3. The hypothesis, yaitu menyusun hipotesis. Pengalaman-pengalaman seseorang berguna untuk mencoba melakukan pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Paling tidak, percobaan untuk memecahkan masalah mulai dilakukan sesuai dengan pengalaman yang relevan. Namun pada tahap ini kemampuan seseorang hanya sampai pada jawaban sementara terhadap pemecahan masalah tersebut, karena itu ia hanya mampu berteori dan berhipotesis. 4. Collection of data as evidence, yaitu merekam data untuk pembuktian. Tak cukup memecahkan masalah hanya dengan pengalaman atau dengan cara berteori, menggunakan teori-teori, hukum-hukum yang ada. Permasalahan manusia dari waktu ke waktu telah berkembang, dari yang sederhana menjadi yang sangat kompleks, gejala maupun penyebabnya. Karena itu pendekatan hipotesis dianggap tidak memadai. Rasionalitas jawaban pada hipotesis mulai dipertanyakan, masyarakat kemudian tidak puas dengan pengalaman-pengalaman orang lain, juga tidak puas dengan hukum-hukum dan teori-teori yang juga dibuat orang sebelumnya. Salah satu alternatif adalah membuktikan sendiri hipotesis yang dibuatnya itu. Ini berarti orang harus merekam data di lapangan dan mengujinya sendiri. Karenanya orang membutuhkan informasi dan berbagai data untuk kebutuhan tersebut, kemudian data-data ini dihubung-hubungkan satu dengan lainnya untuk menemukan keterkaitan satu sama lain. Kegiatan ini disebut dengan analisis. Kegiatan analisis tersebut dilengkapi dengan kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis yang dirumuskan tadi. 5. Concluding belief, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya, maka dibuatlah sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu diyakini mengandung kebenaran. 6. General value of the conclusion, yaitu memformulasikan kesimpulan secara umum. Konstruksi dan isi kesimpulan pengujian hipotesis di atas, tidak saja berwujud teori, konsep, dan metode yang hanya berlaku pada kasus tertentu, maksudnya kasus yang telah diuji hipotesisnya, tetapi juga kesimpulannya dapat berlaku umum terhadap kasus yang lain di tempat lain dengan kemiripan-kemiripan tertentu dengan kasus yang telah dibuktikan tersebut untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Proses maupun hasil berpikir refleksi di atas, kemudian menjadi populer pada berbagai proses ilmiah atau proses ilmu pengetahuan, secara jelas telah diuraikan pada pembicaraan sebelumnya. Kemudian, tahapan-tahapan dalam berpikir refleksi ini dipatuhi secara keras dan menjadi persyaratan dalam menentukan bobot ilmiah dari proses tersebut. Apabila salah satu dari langkah-langkah itu dilupakan atau sengaja diabaikan, maka sebesar itu pula nilai ilmiah telah dilupakan dalam proses berpikir ini. Itulah materi topik ketiga metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.